Halo teman-temanku semuanya, apa kabar? Semoga teman-teman sehat ya. Teman-teman, hari ini tanggal 29 Juni 2024 jam kurang lebih 9 pagi. Saya nggak akan ngomongin bola dulu ya, saya mau ngomongin tentang apa ya, kehidupan Indonesia hari ini ya. Jadi banyak sekali hiruk pikuk di negeri ini, teman-teman. Ada yang masalah apa namanya, korupsi, ada masalah Vina, ada masalah, ya negeri ini selalu banyak masalah-masalah yang viral ya, dan masalah sosial ya teman-teman. Jadi kita bisa bahas mengenai kehidupan ini yang nggak akan pernah berhenti ya, karena memang kehidupan sosial itu selalu nggak akan pernah berhenti teman-teman, selama masih ada kehidupan atau manusia hidup, karena di situ saling kait mengkait ya, kayak lingkaran gitu teman-teman, saling kait mengkait atau lingkaran kebutuhan atau lingkaran kehidupan ya, jadi saling kait mengkait. Saya membongkar apa ya, atau membahas masalah apa teman-teman, sebenarnya banyak hal yang bisa saya sharing, saya bahas tentang hidup ini teman-teman. Banyak orang yang menganggap dirinya lebih baik dari orang lain. Banyak orang yang menganggap dirinya lebih kaya dari orang lain. Banyak orang yang menganggap dirinya lebih hebat dari orang lain. Ya, banyak orang yang menganggap dirinya lebih kuat dari orang lain. Bahkan mereka itu banyak yang sekali berusaha untuk dipandang, dipuji dan sebagainya. Saya kadang-kadang bingung ya melihatnya ya. Bingung dalam arti, oh begini ya ternyata manusia itu. Ternyata manusia itu seperti ini ya. Jadi tidak lain adalah semua itu untuk menuruti dorongan yang ada di dalam dirinya, yang ada di dalam fisiknya itu ya. Ada namanya jiwa ya, jiwa-jiwa dalam setiap individu, fisik individu itu dia memiliki keinginan kebutuhan yang berbeda-beda di masyarakat. Makanya teman-teman kalau di masyarakat lihat ada orang yang pendiam, ada orang yang arogan, ada orang yang ingin dipuji, ada orang yang manipulatif, ada orang yang korupsi, macam-macam ya. Itulah hidup teman-teman ya. Memang seperti itu. Kita nggak akan ada habisnya membahas masalah kehidupan. Ya. Jadi tergantung bagaimana setiap individu itu memandang kehidupan ini, tergantung dari apa yang ada di pemahaman, sejauh apa dan sedalam apa dia memandang kehidupan ini, yaitu terbentuk dari latar belakang dia atau pengalaman dia. Ya. Jadi dalam dirinya itu diisi oleh apa? Ya, biasanya seperti itu teman-teman ya. Nah itu yang dari internal ya, pengelolaan internal. Terus ada lagi yang pengelolaan eksternal ya. Lebih luas lagi ke sebuah lingkup RT, RW, ya, terus lurah, camat gitu ya, sampai bupati, wali kota, provinsi dan negara. Ya, itu secara keseluruhan sebuah negara ya. Terus ada lagi, kita lihat sekarang masalah bisnis ya teman-teman. Masalah pemerintahan, masalah bisnis. Terus ada lagi istilah oligarki ya. Jadi oligarki itu banyak orang yang belum paham apa sih oligarki itu. Ya, saya mau pakai bahasa yang gampang aja ya teman-teman. Oligarki itu sedikit ya dari
kelompok manusia atau kelompok sosial atau kelompok individu yang memiliki kekuatan luar biasa secara keuangan atau bisnis, ya, yang saling mempengaruhi dengan kekuasaan. Ya, intinya segelintir orang yang memiliki kekuatan mayoritas secara ekonomi, dia masuk ke pemerintahan untuk mempengaruhi kegiatannya. Jadi oligarki itu, teman-teman ya, itu masuk ke sebuah kekuasaan untuk kepentingan dirinya, kelompoknya ya, dirinya ya, dan kelompoknya ya, kelompok bisnis itu, teman-teman ya. Salah satunya pengertiannya seperti itu. Itulah oligarki. Jadi oligarki itu menggabungkan kekuatan kekuasaan untuk menjaga atau memelihara kelanggengan usahanya. Itu secara garis besarnya seperti itu. Makanya jangan heran kalau sekarang banyak pengusaha-pengusaha besar yang secara langsung masuk ke eksekusi, eksekutif, legislatif, atau tidak secara langsung dia pakai orang-orangnya ya, atau wakil-wakilnya untuk masuk ke eksekutif dan legislatif. Sekarang lebih jelas sekali ya, kita bisa lihat siapa mewakili apa. Itu ya secara bisnis ya, itu bukan rahasia lagi. Bisnis adalah orientasinya adalah profit. Seorang bisnismen pasti berpikir dong, secara eksternal, secara internal. Secara internal ekonomi sehat enggak? Ya. Terus ada lagi manajemen risiko atau manajemen strategi dia. Untuk mengamankan bisnisnya harus gimana ya? Ya mendekati penguasa. Makanya antara penguasa dan bisnismen itu kebanyakan bekerja sama, teman-teman. Bukan hanya di Indonesia. Di dunia seperti itu. Bahkan di Amerika lebih jelas lagi, teman-teman. Ya, jadi kekuatan bisnis atau kekuatan-kekuatan besar itu pasti ada kekuatan-kekuatan dari pembuat kebijakan juga. Karena bisnis dia bisa besar karena memanfaatkan celah-celah kebijakan-kebijakan pemerintah di mana dia berada, supaya bisnisnya nggak terganggu, sehingga bisnisnya bisa semakin besar. Nah, kalau di dalam departemen bisnis itu ada divisinya sendiri, teman. Ya, ada divisinya sendiri yang mengurusi namanya relation officer, relation department. Ya, di situ ada government relation, ada safety relation, ada financial relation, ada macam-macam relation, ada human resources relation, macam-macam yang berhubungan dengan kepentingan bisnisnya, bisnis konglomerasi itu ya. Jadi oligarki itu bukan sesuatu yang aneh di dalam dunia ini, teman-teman, atau di dalam sebuah pemerintahan. Hampir di setiap negara pasti ya yang namanya oligarki itu ada. Hampir di setiap negara oligarki nggak bisa dipisahkan dalam sebuah keadaan. Orang-orang kaya punya uang banyak ya, atau konglomerat itu punya uang banyak sekali, bahkan dia menguasai kegiatan ekonomi sebuah negara. Pasti dia punya link-link ya, link-link ya, dari negara itu sendiri atau pemerintahan sendiri. Itu sudah pasti, teman-teman ya. Nah, orang awam nggak ngerti cara kerjanya, hanya orang-orang yang berpengalaman di dalam saja yang paham cara kerjanya seperti apa. Ya, saya nggak menjelaskan secara detail aja ya, teman-teman. Ini gambaran makro ya. Oke, itu saja teman-teman sekelumit tentang apa sih itu oligarki ya. Teman-teman mudah-mudahan bisa mengerti ya dengan bahasa yang sederhana. Sampai jumpa.